Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 1 yang saya banggakan, maka pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan yang keempat. Yaitu materi yang saya ketengahkan adalah inovasi pendidikan. Baik, karena ini pertemuan keempat, maka nanti pada pertemuan kelima adalah saya ingin Anda untuk menggali masalah-masalah pendidikan, atau satu saja masalah pendidikan yang ada di lingkungan Anda. Bisa lingkungan tempat tinggal, bisa satu RT, bisa satu kelurahan, atau dalam lingkup di kecamatan Anda yang mendeskripsikan permasalahan pendidikan. Jika dalam diskusi kemarin kan sudah disampaikan ada yang mengajar di bidang apa, kemudian kesulitannya apa, siswanya apa. Nah, seperti itu yang dinamakan masalah pendidikan, dan saya inginnya adalah kenapa hal itu dianggap sebagai suatu masalah. Nah, itu loh. Jadi sudut pandangnya adalah mengapa hal itu bisa disebut masalah gitu loh. Satu, saya tidak ingin Anda mencari solusinya. Jadi bukan solusi yang saya cari. Saya ingin Anda belajar mengidentifikasi masalah saja, bukan nanti solusinya seperti apa. Kemudian hanya itu saja, jadi nanti bisa setengah halaman atau maksimal satu halaman lah Anda mendeskripsikan permasalahan pendidikan itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup singkat saja, 1 atau 2 alinea sudah cukup. Baik, inovasi pendidikan. Pengertiannya apa? Bahwa suatu perubahan yang baru yang bersifat kualitatif berbeda dari hal sebelumnya, disengaja untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tertentu di dalam pendidikan. Nah, jadi inovasi pendidikan itu suatu perubahan yang bersifat kualitatif. Jadi perubahan yang ukurannya kualitas, yang memang itu disengaja untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan baik peserta didik, baik pendidiknya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, karena besar dan kompleksnya permasalahan pendidikan, dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dari sudut pandang yang lain, maka inovasi dan pembaruan perlu ditingkatkan. Meskipun perlu diperhatikan bahwa sesuatu yang baru belum tentu inovatif gitu. Sesuatu yang baru dalam pendidikan bisa jadi itu bukan hal yang inovatif. Kemudian tujuan utama inovasi pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan dari sumber-sumber uang, sarana prasarana, struktur dan prosedur organisasi dalam pendidikan. Jadi singkatnya adalah efektif dan efisien gitu loh, dalam rangka optimalisasi tujuan. Nah, masalah pendidikan yang menuntut inovasi yang pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Sistem pendidikan di Indonesia pada khususnya maupun di dunia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif dan aktif yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi diakui atau tidak bahwa sistem pendidikan yang ada
itu belum mampu menjawab tantangan kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi. Jadi saat ini yang terjadi adalah seakan-akan riset berjalan sendiri, sekolah berjalan sendiri, tidak ada irama yang selaras. Jadi seakan-akan semua berlomba-lomba mencapai kemajuannya masing-masing, padahal sebenarnya idealnya adalah pendidikan adalah jalan utama mencapai kemajuan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua adalah pertambahan penduduk, bahwa pertambahan jumlah penduduk menambah atau menuntut adanya perubahan arah pendidikan dan fasilitas pendidikan. Nah, arah pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masa depan masyarakat, dan sarana pendidikan harus memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat juga. Nah, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, ini juga salah satu contoh masalah. Mengapa banyak orang tua yang lebih senang menyekolahkan anaknya atau putranya di sekolah swasta daripada di sekolah negeri? Indikatornya apa? Banyak sekolah-sekolah negeri yang tutup. Banyak sekolah negeri yang SD terutama kekurangan murid. Sementara sekolah-sekolah lain, misalkan Islam yang berbasis, sekolah-sekolah organisasi yang berbasis keagamaan seperti sekolah-sekolah IT atau sekolah program khusus lain atau sekolah apa yang berdimensi agama, hampir-hampir kekurangan tempat untuk menyelenggarakan pendidikan gitu. Menolak, bahasanya nolak murid. Nah, ini kan masalah bagi dunia pendidikan secara nasional, pendidikan negeri. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini salah satu contoh masalah. Dari sisi apa? Dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah menurunnya kualitas pendidikan. Nah, ilmu pengetahuan dan pendidikan bagaikan dua muka keping mata uang. Jadi satu keping ada dua mukanya. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi melaju pesat dan pendidikan terdiam atau melambat jalannya. Tadi tidak dapat mengikuti irama kebutuhan zaman yang dalam hal ini adalah teknologi. Sehingga jika ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin peradaban akan tergilas oleh kecanggihan teknologi. Yang tidak ada di teknologi itu kan adab. Sementara di pendidikan, di pengajaran, ada yang namanya adab. Itulah yang membedakan. Makanya dunia pendidikan harus membenahi diri agar bisa selaras dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan sekarang dapat berbeda dengan pandangan atau harapan orang dahulu atau juga orang tua yang akan datang. Jadi visi pendidikan atau mimpi orang tua dalam menyekolahkan anaknya itu bisa berbeda antara orang dahulu dengan orang sekarang. Nah, perlu diketahui sebagai pengetahuan saja bahwa orang-orang pada era milenium, jadi orang yang lahir pada tahun akhir 70 sampai 80 yang besar di tahun 2000, 90-an 2000, harapan orang tuanya adalah anak itu menjadi pegawai negeri. Jadi titik amannya adalah kenapa orang-orang pada zaman itu ingin anaknya itu menjadi pegawai negeri.
Jadi orang-orang yang hidup pada tumbuh besar pada tahun 2000 itu ingin sekali anaknya menjadi pegawai negeri. Nah, kemudian perubahan terjadi pada generasi Z atau generasi Industri 4.0. Itu mau tidak mau harus kita akui bahwa orang tua pada zaman sekarang ingin anaknya menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha yang sukses. Tidak hanya sekedar pengusaha, tapi pengusaha yang mampu menguasai bidangnya sehingga mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja orang lain. Sudah terjadi perubahan. Itu bisa jadi di masa yang akan datang visi orang tua atau impian orang tua itu berbeda lagi karena memang sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk, usia kerja, berarti pertambahan penduduk usia kerja membuat lembaga pendidikan harus melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Karena semakin banyaknya penduduk dengan usia kerja atau usia produktif, maka lembaga pendidikan pun harus mampu mengimbangi apa yang dibutuhkan dunia kerja, kemudian apa yang disajikan oleh lembaga pendidikan. Lanjut. Tujuan. Nah, kenapa toh harus ada inovasi pendidikan? Yang pertama adalah pembaruan pendidikan sebagai tanggapan masalah baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Nah, jadi pemerataan, pelayanan, keserasian dengan tujuan pendidikan, efisiensi, efektivitas, penyajian, kebijakan yang berubah-ubah, penghargaan nasional yang masih penghargaan terhadap budaya nasional yang masih rendah, kesadaran identitas dan kebangsaan yang lemah, paket pendidikan yang kurang memikat. Nah, ini masalah-masalah pendidikan kita itu kan pemerataan pelayanan. Bisa jadi di suatu kota, misalkan di Solo, lembaga-lembaga pendidikan sangat bagus. Nah, di daerah penyangga misalkan di Kecamatan Mojolaban itu masuk Sukoharjo atau di Grogol dan sebagainya, itu orang-orang di daerah itu akan terserap ke Solo dalam hal menyekolahkan anaknya. Nah, hal ini bisa jadi karena apa? Fasilitas yang ada di Solo itu lebih baik daripada di tempat tadi. Walaupun secara nasional tujuan pendidikannya sama. Kemudian keserasian dengan tujuan pendidikan. Ini yang sering kita lupakan. Sering orang tua itu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang kelihatannya bagus, dengan tujuan-tujuan yang bagus, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat hal yang kurang sesuai dengan tujuan nasional. Kemudian efisiensi, efektivitas penyajian. Jadi dalam pendidikan, kecuali ya di era-era pandemi seperti ini, ya kita harus memaklumi, apalagi dengan peningkatan kasus baru, itu kan banyak sekali hal-hal yang kita itu terbatas untuk melakukan inovasi-inovasi atau apa. Kita bisa saja melakukan inovasi, tapi ternyata kan membutuhkan biaya. Kalau dalam istilah Jawa, cerbasuki mawa beo. Jadi kita bisa saja melompat jauh, tapi kadang terbentur oleh biaya. Nah, akhirnya kita harus kembali kepada titik awal. Yang paling mudah, paling murah tersampaikan itu. Kadang-kadang kriteria minimal apa yang bisa kita lakukan. Kemudian akhir-akhir ini kita kurang menghargai kebudayaan nasional atau rendahnya penghargaan terhadap budaya nasional. Bahkan akhir-akhir ini kita itu sedang kehilangan identitas nasional. Jadi kebanggaan terhadap
nasional itu kita itu kurang, baik dari segi budaya maupun dari apa, itu banyak sekali kekurangan kita, kelemahan kita dalam menghargai apa yang kita miliki, kesadaran identitas. Nah, kita itu kadang kalau bahasanya kita itu mabuk agama gitu ya. Apalagi sejak akhir-akhir ini kita dipropaganda oleh orang-orang tertentu ya, sehingga kita itu seakan-akan kita itu diinjak gitu. Istilah minoritas, mayoritas yang tidak terwakili. Nah, itu kita itu sedang digiring untuk melupakan kita itu bangsa apa, kita itu besar di mana, itu kita itu lupa, dibuat lupa. Kebangsaan kita itu lemah. Dan masalahnya yang lain adalah paket pendidikan yang kurang memikat. Banyak sekali sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan atau jurusan bahasanya itu yang ya memang tidak memikat, tidak menarik para peminat atau calon peserta didik. Yang kedua adalah inovasi pendidikan sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang efektif dan efisien. Nah, inovasi itu sebagai apa? Untuk meningkatkan kualitas guru, memperluas pelayanan, penyelesaian pendidikan dan pembangunan, integrasi sistem informasi dan kebijakan. Jadi apa yang dihadapkan dari inovasi? Maka kualitas guru adalah harus meningkat, baik dari sisi kompetensi, dari sisi materi, baik dari sisi apa, pokoknya ada peningkatan kualitas guru. Sehingga apa? Dapat memperluas pelayanan. Jadi pendidikan di Indonesia dapat terlayani secara menyeluruh. Kemudian penyelarasan lebih mudahnya disebutkan antara pendidikan dan pembangunan nasional. Jadi ya pendidikan itu kan harus menunjang tujuan bangsa Indonesia ya, dalam rangka membangun bangsanya. Kemudian integrasi sistem informasi dan kebijakan. Nah, harus ada pengintegrasian atau apa, titik temu atau saling terkoneksinya antara sistem informasi dan kebijakan. Nah, berikut saya sampaikan beberapa contoh inovasi pendidikan yang ada di negara kita. Kalau pada zaman ini saya mulai ketika Orde Baru ya, jadi pada tahun 71. Karena pada awal-awal kemerdekaan ya kita itu masih, bukan hanya Indonesia ya, Asia Tenggara pada umumnya itu masih berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Jadi belum memikirkan mau dikemanakan gitu. Masih sebatas konseptual. Yang pertama adalah proyek perintis sekolah pembangunan. Ini dicanangkan pada tahun 71, kemudian kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 1975. Apa yang menjadi intinya adalah yang pertama integrasi sekolah, masyarakat, dan pembangunan. Jadi bersatunya sekolah, masyarakat, dan pembangunan. Sekolah menghasilkan tenaga yang terdidik, kemudian sekolah menghasilkan manusia yang terdidik. Jadi tenaga kerja yang terdidik, kemudian manusianya yang terdidik. Kemudian sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural, spiritual, serta keseluruhan pembangunan. Jadi di sekolah itu diharapkan mencapai itu. Nah, sekolah memberikan sumbangan terhadap ketahanan nasional. Karena apa? Memang nasionalisme pada zaman
Pak Harto itu sangat dijunjung tinggi. Itulah mengapa salah satu yang menjadi ciri di kurikulum 1975 itu memberikan sumbangan terhadap ketahanan nasional. Dan yang kedua adalah proyek PAMONG atau yang disingkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru. Singkatan ya. Ini diberlakukan pada tahun 1975 sampai dengan dimulai 1975 sampai 1977. Jadi ini adalah kebijakan diambil karena hampir separuh anak, jadi sebagian besar anak di Asia Tenggara itu tidak lulus SD. Jadi jangan heran ya kalau orang-orang tua kita itu ya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah. Karena pada tahun-tahun itu kalau orang tua Anda saya yakin sudah lah ini kakek, mungkin kakek Anda ya kayak besar tahun segitu. Kemudian apa? Cirinya adalah melipat gandakan penggunaan gedung sekolah. Jadi gedung sekolah itu penggunaannya dilipat gandakan, bisa sehari itu 2 kali, 3 kali. Jadi analoginya gini, kalau satu kelas itu bisa digilir gitu. Paginya untuk kelas 1, terus middle time-nya jadi jam atau sorenya untuk kelas 3 gitu ya. Misalkan sekolah hanya 3 kelas, jadi satu kelas itu bisa giliran. Kemudian melipatkan besarnya kelas gitu. Satu kelas biasanya 30, 40, ini bisa 100 gitu. Mengurangi waktu belajar. Jadi waktu belajar dikurangi. Dalam satu mata pelajarannya atau 1 jam pelajaran itu dikurangi. Kemudian siswa belajar setengah waktu di sekolah. Nah, ini siswa itu belajar di sekolah ya seperti Anda sekarang gitu. Malah sekarang tidak ke sekolah sama sekali kan. Nah, dulu sudah terjadi ini pada awal-awal pada ini tahun 70-an itu terjadi. Tidak ada tempat sekolah, meningkatkan rasio guru dan siswa. Jadi kalau di dunia eksak atau pendidikan eksak, satu guru misalkan 20 peserta didik, maka saat itu bisa satu guru sampai 100 siswa gitu loh, yang di dalam rasionya. Kemudian pada tahun 1983 ini mulai diperkenalkan pengajaran sistem modul. Merupakan pengajaran yang disengaja disusun secara sistematis, operasional, terarah, digunakan anak didik. Apa bagian dari modul itu ada LKS, berisi rumusan tujuan instruksional, garis besar materi, alat, uraian, dan petunjuk belajar. Nah, lembar kerja adalah kolom yang berisi jawaban. Jadi LKS, ini LKS. Dimulai perkenalan LKS itu pada tahun 83. Isinya apa? Rumusan, tujuan, dan sebagainya. Nah, lembar kerja, kolom ini jawaban atau hasil kerja siswa. Nah, kunci lembar jawaban di LKS itu ada kuncinya. Jadi kalau orangnya tidak mau mikir ya tinggal buka halaman belakang. Kemudian kunci lembaran siswa, lembar tes berisi soal, lembar jawaban yang berisi jawaban, kemudian pada halaman terakhir ada kunci jawaban. Kemudian pada tahun 79 sampai 80 itu karena sudah sebagian besar sudah masuk SD, maka ada namanya SMP terbuka. Ini merupakan suatu subsistem pendidikan formal yang tujuannya didasarkan pada SMP formal. Jadi tujuannya SMP terbuka itu sama dengan SMP yang formal lain, formal SMP yang resmi. Walaupun ini resmi tapi ini kan terbuka, jadi pembelajarannya lebih bebas. Dapat diselenggarakan di luar gedung sekolah atau di organisasi secara non formal dengan kurikulum sekolah. Ini apa? Yang tertinggal saat ini kalau tidak salah ada di Penggung, itu ada SMP terbuka, itu di
Surakarta itu masih ada satu. Kemudian ada paket atau kejar kelompok belajar. Nah, ada kelompok belajar paket A, paket B, paket C, itu kan juga merupakan penjabaran dari SMP terbuka. Jadi ada paket A yang setara SD, kemudian B setara SMP, dan seterusnya. Nah, SMP terbuka sebagai alternatif terhadap daya tampung SMP formal yang kurang. Jadi pada tahun itu ya SMP kan masih sangat jarang. Nah, selain menambah daya tampung sekolah swasta, maka saat itu sekolah swasta pun bertumbuh kembang dengan baik. Juga pembukaan kursus-kursus keterampilan. Jadi anak itu sesudah SD ya dimasukkan kursus atau menjahit atau bengkel dan sebagainya. Jadi banyak anak calon peserta didik, tapi sekolah yang menampung anak didik itu kurang pada tahun itu. Maka pemerintah juga menggalakkan hal itu. Nah, kemudian ada bentuk lain yaitu KKN. Nah, kalau Anda kuliah nanti kan Anda akan KKN kan. Kalau di UNU singkatannya PKN, jadi praktek kerja nyata. Ini salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian. Ide dasarnya adalah banyaknya problematika yang dihadapi oleh mahasiswa setelah mengenyam pendidikan di alma maternya. Jadi kalau dulu sekolah itu sebelum tahun 74 itu ya kuliah sampai lulus baru keluar. Nah, sekarang sejak tahun itu maka dicanangkan KKN. Nah, komponen KKN itu apa? Meliputi penalaran. Jadi mahasiswa itu sudah diajak berpikir apa toh yang ada di masyarakat. Bisa jadi aktivitas penelitian atau unsur pengembangan dan pengabdian pada masyarakat. Jadi ketika mahasiswa terjun ke masyarakat itu ya banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa melihat masalah. Bisa juga meneliti gitu, apa yang ada di masyarakat. Kemudian unsur pengembangan. Mengembangkan apa yang sudah didapat di alma mater kemudian dikembangkan di masyarakat. Kemudian bentuk lainnya adalah dari inovasi pendidikan itu ada radio dan TV pendidikan. Jadi pada zaman awal-awal pemerintahan Orde Baru banyak sekali acara-acara pendidikan yang ada di radio. Bahkan pada saat saya SD itu masih di RRI itu masih setiap sore ada acara-acara untuk anak TK dan sebagainya. Kemudian ada cerdas cermat, ada banyak sekali lomba-lomba atau apa bidang pendidikan yang disiarkan di radio maupun di TV. Hal ini apa? Untuk menunjang penataran tatap muka yang diselenggarakan oleh proyek pembinaan sekolah dasar. Jadi selain bagi pemirsa yang dari tingkat siswa, juga guru biasanya mendapat kewajiban untuk menonton acara-acara TV pendidikan maupun mendengarkan radio pendidikan. Karena apa? Dalam rangka meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya di dalam pendidikan. Kemudian menjaga keberlangsungan pembinaan. Pemantapan, penataran, memperkaya sumber belajar bagi guru. Jadi menonton TV pendidikan maupun radio pendidikan, mendengarkan radio, saat itu menjadi sumber belajar bagi guru juga. Dan meningkatkan daya sebar penataran terutama bagi guru di daerah terluar. Jadi guru-guru yang jauh dari pusat kota ya modulnya atau bahan pembelajarannya ya dari radio atau dari TV. Kemudian menggiring tercapainya prinsip belajar seumur hidup, mendorong tercapainya prinsip belajar seumur hidup bagi guru. Karena guru, dosen itu kan juga belajar terus-menerus, melakukan pelatihan, penelitian dan sebagainya agar tidak mentok ilmunya, tidak itu-itu saja yang disampaikan. Kemudian terpeliharanya kontak antara guru dengan sumber belajar. Nah, kalau sekarang mungkin hal itu bukan hal yang aneh bagi Anda ya, karena tinggal buka HP, ketik di Chrome atau di Firefox, ketemu segala hal. Nah,
pada zaman itu ya tidak ada. Anda perlu membeli buku ke toko buku, kemudian meminjam di perpustakaan, mendengarkan radio, melihat TV untuk mendapatkan sumber belajar. Jadi guru pada zaman dulu itu susah tidak mudah. Jangan kira seperti kita sekarang gitu. Tidak, susah. Dalam rangka mendapatkan bahan untuk mengajar saja itu sudah susah. Nah, kemudian sekolah unggulan. Sudah mulai adanya sekolah unggulan. Tujuan sekolah unggulan adalah menjaring dan mengembangkan kader bangsa yang baik, yang memiliki kelebihan di beberapa aspek dibandingkan dengan anak bangsa yang lain, sehingga mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan bangsa. Ini apa? Yang implementasinya adalah akselerasi atau loncat kelas. Jadi pada tahun 89 itu sudah dimulai itu adanya orang yang sekolah SMA atau SMP 2 tahun itu bisa. Sekolah favorit, ada muncul sekolah-sekolah favorit. Kalau pada tahun-tahun yang lalu ada RSBI, sekolah berstandar internasional dan sebagainya, itu sudah mulai sejak itu. Ada sekolah ikatan dinas dan lain-lain, itu kan termasuk sekolah-sekolah yang pilihan. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh karena ada beberapa inovasi kurikulum yang berkembang. Di antaranya adalah CBSA, cara belajar siswa aktif, itu yang pada tahun 80-an juga, tahun 90-an awal. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2000-an. Kemudian ada KKNI pada tahun 2012 atau 2013. Ada sekarang kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita yang terhormat Nadiem Makarim. Nah, ini dalam rangka apa? Ya tidak hanya memenuhi syahwat pemimpin saja, tapi memang beliau-beliau itu memikirkan cara yang terbaik untuk memajukan bangsa dan negara kita itu. Jadi ya tidak merepotkan atau menyusahkan pendidik. Wah, ini ganti menteri, ganti kebijakan, ya karena menteri itu kan orang-orang yang terpilih, yang memang dipilih untuk melakukan inovasi terhadap pendidikan yang ada di negara kita. Jadi kalau kita sekarang masuk ke era pendidikan ya, era kampus Merdeka Belajar, kami sebagai bagian dari pengelola pendidikan juga harus belajar dan menyesuaikan apa itu kampus Merdeka Belajar, bagaimana implementasinya. Sedikit bocoran ya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah intinya, kalau saya baca dari modul-modul yang saya dapatkan, adalah agar mahasiswa atau alumni nantinya itu tidak kaget ketika terjun ke masyarakat. Makanya minimal 20 SKS itu harus di luar kampus. Artinya bukan di luar atau bisa jadi di kampus lain, tapi bisa jadi terjun ke lapangan, ke dunia kerja. Anda bisa langsung praktek ke lapangan. Jadi kalau di kurikulum lama bisa hanya semester 7 untuk PPL, maka sekarang semester 4 sudah dimungkinkan dimulai. Sampai kapan? Sampai hampir selesai gitu. Saya kira itu pemaparan materi saya hari ini. Saya rasa memang banyak sekali kekurangannya, ya saya mohon maaf karena memang ini kelemahan saya dan kekurangan kita semua dalam hal memenuhi pembelajaran. Jadi walaupun terpaksa, ya kita harus tetap belajar. Tidak ada anggapan bahwa dosen itu selalu benar, paling pintar juga tidak. Hanya dosen itu hanyalah kebetulan yang duduk di depan Anda, itu saja. Jadi saya harap Anda lebih pesat majunya daripada dosen.
Karena sekarang media pembelajaran itu kan banyak. Anda dapat menggali ilmu dari mana saja. Nah, mengapa? Maka Anda itu harus mengkonfirmasikan setiap pendapat atau apa dalam ruang diskusi agar pembelajaran kita itu terarah, tidak ngoyo-woro sesuai dengan pemahaman kita. Harus ada rule-nya, harus ada rail-nya. Rule itu garis, jadi harus ada garis pembatas. Mana yang ini di dalam rail atau mana yang keluar dari jalur. Itu saja. Saya kira banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, tugas minggu depan adalah identifikasi masalah pendidikan di lingkungan Anda. Makanya saya yakin dan pasti jawaban Anda tidak akan sama. Masa Anda jawabannya sama kan tidak mungkin, karena apa? Tempat tinggal Anda kan berbeda-beda, rumah Anda berbeda-beda, geografis Anda berbeda-beda. Jadi saya harap Anda itu akan memahami, ini loh dunia pendidikan, ini yang harus dikerjakan, ini loh masalah pendidikan. Jadi ketika Anda terjun nanti di lembaga kerja, di tempat kerja sebagai seorang guru, Anda lebih paham lagi tentang dunia pendidikan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.